Iya, foto. Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI dan atau tindak pidana perdagangan orang TPPO ke luar negeri. Tersangka dengan inisial S dengan alamat di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Pelaku akan melakukan pengiriman pekerja migran Indonesia atau TKI ilegal ke negara Malaysia dengan tujuan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan bekerja di rumah makan atau kantin. Sebelum diberangkatkan, pelaku membawa para calon imigran ke rumahnya dulu untuk ditampung selama beberapa hari. Dan pada saat itu pelaku mengurus kelengkapan administrasi para imigran. Dan setelah lengkap, para calon imigran tersebut akan diberangkatkan ke negara tujuan. Tersangka S sudah lama bekerja sama dengan tersangka I, yang mana tersangka I tersebut merupakan agensi yang bertugas untuk mencari imigran Indonesia dengan cara mengajak imigran agar bersedia mengikuti kontrak kerja selama 2 tahun dengan sistem potong gaji. Setelah para korban setuju, kemudian pelaku menghubungi tersangka S yang bertugas mencarikan tempat beserta pekerjaannya di negara Malaysia serta mengurus semua administrasi para imigran termasuk paspor dan lain-lain. Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, Unit 4 Tipidek Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan pengiriman atau pekerja imigran atau biasa disebut dengan TKI ilegal di wilayah Solokuro, Lamongan. Kemudian anggota melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa ada 3 orang yang di dalam rumah saudari S dengan alamat di Solokuro yang akan diberangkatkan oleh tersangka S dengan tujuan bekerja sebagai asisten rumah tangga yang akan diberangkatkan tanggal 5 April 2023. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan atau disita oleh penyidik, yang pertama 1 paspor dengan nomor E2790136, nomor rek 1A13CG001AXQU atas nama GAR. Kemudian 1 paspor nomor E278. Pasal yang disangkakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah dan atau pasal 69 Junto pasal 81 Junto pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait masalah Undang-Undang TPPO itu baik dari korban itu biarpun ada persetujuan tapi dia tetap itu tidak kita melihat dari trafficking itu tidak melalui proses yang sebagaimana ketentuan itu tetap dikenakan pasal TPPO. Demikian. Kalau untuk yang dikatakan sah itu mungkin teman-teman media mesti juga sebagai pembelajaran terkait sahnya atau tidak itu harus melalui mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Contoh di situ misalnya ada dari jenis perekrutan, kemudian juga dari segi dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu sudah ada di
dalam undang-undang. Kalau untuk dicek itu sebenarnya untuk IU agency ini tidak terdaftar atau ilegal.